Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenankanlah saya di sini untuk mengulas salah satu chapter yang ada di bukunya Alesi dan Trolip yang berjudul Multimedia for Learning, Methods and Development. Di sini saya akan mengulas chapter 11 yang berjudul Web Based Learning atau pembelajaran berbasis web. Oke, langsung saja kita masuk ke introduction. Di sini nanti kita akan mempelajari mengenai kedudukan web di web based learning, penggunaan web dalam pembelajaran, faktor-faktor dalam web based learning, kelebihan web based learning, dan waktu yang tepat untuk menerapkan web based learning. Pertama yaitu kedudukan web di web based learning. 1 sebagai jaringan standar, 2 sebagai platform, 3 sebagai media pengiriman, 4 sebagai media komunikasi, 5 sebagai metodologi pembelajaran, dan ke-6 sebagai media integrasi. Penggunaan web dalam pembelajaran. Nah, di sini saya tampilkan 10 macam. Oke. Kita langsung ke pembahasannya masing-masing, yaitu on-site learning, mendukung pembelajaran tradisional di tempat. Mindsetnya ada kelas, ada perpustakaan, seperti itu. Kemudian distance learning, mendukung pembelajaran jarak jauh, metodenya ada email, ada audio dan video teleconferencing, seperti Google Meet, Zoom Meeting, seperti itu. Kemudian penyampaian materi pembelajaran. Nah, ini mendukung pembelajaran untuk belajar secara mandiri, karena di web itu menyediakan textbooks, games, latihan-latihan, simulasi, tutorial interaktif, dan lain sebagainya. Kemudian ada komunikasi. Nah, di sini jelas ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kalau kekurangannya itu jelas ya, tanpa dengan adanya keamanan yang baik, komunikasi kita itu bisa terlihat, dibaca, bahkan didengarkan oleh orang yang punya niat tidak baik. Kemudian di sini ada riset oleh pembelajar ya. Nah, pembelajar ini jelas bisa memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, tetapi ingat juga harus juga bisa mengevaluasi mana informasi yang berkualitas. Kemudian selanjutnya di sini ada mengintegrasi dan mengelola pembelajaran dan pengajaran. Nah, web di sini jelas menyediakan tempat terpusat untuk menyampaikan, mengatur, dan mengelola pesan belajar seperti Bismart. Kemudian penilaian. Nah, penilaian ini jelas hemat waktu dan nyaman atau efisien seperti itu ya. Kemudian dukungan setelah pembelajaran. Nah, web ini mengizinkan pembelajar untuk terus mengakses materi pembelajaran dari yang udah lalu-lalu sampai sekarang. Kemudian dukungan internasional, ya jelas pembelajar dapat mengakses situs web luar negeri. Kemudian pembelajar dapat membuat situs webnya sendiri dengan menyediakan bahan pembelajaran dan multimedia seperti itu. Oke, kita masuk ke faktor-faktor dalam web based learning. Yang pertama itu metodologi yang digunakan. Nah, yang common metodologinya itu adalah hypermedia. Kemudian ada navigasi, kemudian ada hypertext links, kemudian di sini ada speed. Nah, speed ini sangat berpengaruh dalam web based learning ya. Karena koneksinya sedang tidak bagus ya, susah juga gitu loh untuk mengadakan pembelajaran berbasis web seperti itu. Kemudian ada browser yang punya karakteristik berbeda-beda. Nah, tidak setiap situs web ini dapat terbuka secara sempurna dengan browser tertentu. Kemudian ada program boundary. Oke, jadi tuh web itu kan jelas sangat bebas ya, dapat diakses siapa saja, jadinya tuh penting bagi desainer web untuk memberikan batasannya seperti itu. Oke, selanjutnya ada faktor internasional, ada bahasa, budaya, dan waktu. Bahasa sebaiknya situs web itu disajikan dalam bahasa internasional. Untuk waktu ya sebaiknya web itu dirancang bisa diakses selama 24 jam. Kemudian ada interaktivitas, kemudian ada leisure controls, kemudian selanjutnya ada stabilitas. Nah, karena konten web itu selalu berubah-ubah, sebaiknya itu pembelajar itu jangan bergantung pada suatu situs saja, karena itu sangat berbahaya. Oke. Kemudian ada menyediakan informasi kontak non-web. Kemudian ada privacy, security, safety. Nah, jelas komputer kita itu menjadi rentan terhadap hackers, junk mail, atau virus. Kemudian selanjutnya itu ada copyright information, ada peran pembelajar dan pembelajar, dan terakhir adalah ini sangat penting, dukungan institusi untuk pembelajaran based learning. Yaitu mereka tuh berkomitmen untuk menyediakan komputer, koneksi internet, staf ahli yang dalam bidangnya, seperti itu. Oke, kita masuk ke kelebihan web based learning. Ada for teacher sama for student. Nah, for teachers jelas ya, mereka itu bisa mengelola aktivitas banyak pembelajar dalam satu waktu. Mereka juga bisa mendapatkan informasi yang luas menjadi lebih mudah. Kemudian untuk for student, mereka bisa memperoleh materi pembelajaran yang dapat mudah diakses dari sekolah, rumah maupun kantor. Kemudian mereka juga dapat memperoleh pengetahuan yang sama pada waktu yang sama. Nah, si Alesi Tropi ini tuh tidak mendukung tren saat ini yang menempatkan atau meletakkan materi-materi pembelajaran tuh pada web gitu loh. Jadi itu mereka sebenarnya memberikan waktu yang tepat untuk menerapkan web based learning seperti itu. Nah, waktu yang tepat itu adalah
harus memenuhi tiga syarat utama ini dengan didukung dengan kolaborasi dari syarat-syarat pendukungnya. Nah, syarat utamanya itu ada kesiapan lembaga pendidikan itu untuk menyelenggarakan web-based learning. Kemudian adanya amenable atau materi pembelajarannya itu dapat diterima. Kemudian ada juga compatible dengan karakteristik peserta didik. Oke, syarat pendukungnya dapat dilihat di sebelahnya. Efisiensi, menjangkau pembelajaran jarak jauh, audiens sangat besar, membutuhkan bantuan web. Oke. Nah, ini penutupnya ya. The most important in web-based learning itu bukan karena si webnya itu mempermudah segalanya atau bisa diakses dengan cepat ya, tapi the keys to learning still deep on, atau the keys-nya itu still deep on pada peserta didiknya itu, motivasinya, kreativitasnya, cara berpikirnya, sama partisipasi aktif dari peserta didik itu sendiri dalam membangun pengetahuannya sendiri itu. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.